Shalom, selamat pagi, salam bertemu, dan salam sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan Allah. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, hati, pikiran, dan jiwa kami pada saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, hati kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Demikian dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari yang indah ini menceritakan tentang penyertaan Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa berkarya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia menggambarkan keberadaan kita, yaitu sebagai domba. Yesus tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dia senantiasa menjagai dan senantiasa memberikan rasa aman. Dia senantiasa merawat dan menyediakan segala apa yang dibutuhkan dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita ini mengingatkan kepada kita bahwa kita digambarkan sebagai domba. Karena kita tahu domba adalah sebuah binatang yang punya banyak kelemahan. Domba senantiasa membutuhkan pertolongan untuk menuntun dia. Demikianlah gambaran keberadaan hidup kita sebagai domba atau sebagai orang percaya yang digembalakan oleh Tuhan. Kita punya banyak kelemahan, banyak keterbatasan.
Itu sebabnya saudaraku, kita membutuhkan bimbingan, tuntunan, arahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Tuhan berfirman, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib demi untuk mengampuni atau menyelamatkan segala dosa-dosa kita, agar kita menerima karya keselamatan yang Dia bawakan. Saudara, jikalau Tuhan Yesus telah berkata tadi, "Akulah gembala yang baik." Sebagai gembala yang baik, senantiasa memberikan rasa aman. Bapak Ibu, jikalau Tuhan telah berkata, "Aku akan menjaga engkau, aku akan senantiasa memberikan rasa aman dalam hidupmu, dan aku bertanggung jawab akan hidupmu," mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus cemas dalam hidup ini? Memang saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, kita harus mengakui banyak hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa jatuh dalam kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan mengatakan dalam hidup kita, "Aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau." Itu yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia mengasihi kita, menjaga kita, bertanggung jawab akan hidup kita. Maka sebab itu saudaraku, jangan pernah kita ragu. Jangan pernah kita takut. Mari serahkan segala kehidupan kita kepada Dia, agar kita mampu untuk menghadapi realita kehidupan. Saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengikuti Dia terus, baik dalam kondisi apapun, baik suka, baik duka. Tuhan mengatakan, "Aku menginginkan engkau agar dekat kepadaku," agar kita digembalakan, agar kita itu dituntun, agar hidup kita senantiasa tidak jatuh tersesat di dalam dosa. Kita harus mengakui kelemahan kita. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan saat ini bersuara kepada saya dan kepada saudara. Mari kita berjuang terus. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah ragu. Jangan pernah menyerah dari semua kenyataan hidup atau realita-realita yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tawar hati. Mari berjuang terus. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Sangat jelas saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam hidup kita saat ini, bahwa suasana realita kehidupan pandemik COVID-19 ini membuat kita tidak merasa nyaman, bahkan efek atau dampaknya sangat luar biasa. Tidak sedikit saat ini orang dirumahkan dalam pekerjaannya atau pengurangan tenaga kerja. Dan tidak sedikit juga
banyak yang mengalami dampak ekonomi sudah semakin lemah. Dan kita juga harus mengakui akibat dari dampak COVID-19 ini, hubungan kita terhadap orang juga senantiasa terbatas. Namun Tuhan berkata, jalani, berjuanglah, hadapilah. Ada sebuah kutipan mengatakan, harapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah padam, sebab Yesus menyertaiku. Maka sebab itu saudaraku, berjalan terus, miliki Yesus Kristus dalam hidupmu, imani Dia karena Dialah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 188, Jehovah si Parmahan Allah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara kami, yang mengasihi kami, dan yang menuntun hidup kami agar kami tidak tersesat akan kehidupan dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan pakai menjadi anak-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.